Pak De, casannya berhenti. Casan. Oh, hidup kan anunya. Oh, tadi dimatikan Pak D Iya. itu. Yang mana itu? Lupa. Ada on off di inverter itu. Di sebelah colokan putih itu. Lupa. Stikernya cabut kan? Nah, udah ada. Udah. Tahun berapa tuh 90 ton Pak D? 90. 2019 aku 90 ton, 2020 kalau enggak 2019 saya ngaku enggak hobi ke ini, enggak hobi ke kalau yang 2000 yang dapat 28 ton itu kemarin ketemu di orang rumah itu di FB aku terus disimpan. Mana? Tunggu dulu. Batan. Aku pernah mengalami semangka aku bagus. Pak D nanam semangka dari tahun berapa deh? Mulai nanam semangka? 989. Anjir. Sudah Sabar. mau Masih semangka harga 27 ton, 20 berapa ton tuh. 175 perak. Tapi ya Terus itu alasan Pak D kenapa tanam semangka terus? Enggak tanaman lain deh. Pak Yang- jatuh turun terus kan? yang menghasilkan semangka. Kalau nanam jagung tai cirit kalau bisa kalau bisa dong kan. Mana tadi HP lain tadi? Oh ya lah udah biar lah udah habis. Kalau situ aja enggak bisa. Yang bisa Tapi memang kalau jagung memang enggak terlalu kayak semangka kan hasilnya kan? jagung Soalnya aku juga suruh tanam jagung dulu, enggak pernah hasilnya wow gitu. jagung hasil bisa, harga jual sama Biaya perawatan harian kita selama Habis. 3 bulan nggak ketemu, nggak bakal kita kegaji 150.000. Kali-kalikan lah, itu kalau jagung ya. kali-kalikan lah. Akselerasinya harus ini, lahannya harus luas. Iya. Itu ini Di 2019, 2016. Oh ini yang bagus itu Pak dia. Mana tuh Pak? Kelihatan bagus ini Di berapa? Agresial di utara. Tanahnya bagus. Bagus. Tapi kalau tanahnya lebih bagus ini. Ini bagus ini ya Pak India. Tapi sana menangnya itu bekas hutan, kalau itu kan bekas karet. Iya bekas karet itu kurang itu biasanya. Ya, nah, ini di waktu kecil, ini di waktu besar ya kan. Itu kan pondok itu, kan nampak kan? Kalau aku ini. Nah itu besarnya kan pondok. Ini rimbun banget nih. Ini lihat nanti net namanya lihat nah. Sampai nggak ada jalannya. Rimbun ya. Sampai nggak ada jalan Pak dia. Itu cuman pupuk Ponka subsidi sama KCL. Dia kalau kita perawatan terinjak nggak apa-apa itu. Maksudnya Lagi nyemprot, lagi ngocor terinjak batang nggak apa-apa. Pecah gitu. Serius. Kan pecah gitu, gitu. tapi ya jangan disengaja kalau cuma satu dua. Kita ini kalau punya batang kayak gini kan, di waktu penyemprotan itu udah hijau, kena getaran. Naruh kaki di mana kita kalau punya batang kayak gini? Iya itulah. Itu maksudku. Pasti terinjak batangnya kan. Nggak rusak itu. Nggak rusak. Ya sebenarnya ya nggak boleh, tapi gimana lagi? Pakai drone maunya kan? Iya, nggak Pakai apa-apa. drone. Tapi nggak mungkin juga oleh penyemprotan okelah drone. Ngocor Ngocor nggak harus bisa. manusia kan. Ngocor. Oh, Sin, belum pernah aku ngocor nih. Oh, Aku iya, bener, aku bener, ngocor bener, manual bener. ini kalau kantong aku tipis. Aku kan udah bilang, kalau kantong aku tipis aku manual. Iya, iya. Aku ini orangnya nggak mau capek, nih. Rugi nanti lah nomor 7. Nah, apalagi dulu bujang dulu. Nih. kalau sekarang aku jual pupuk kan mikir sama rumah anak-anak. Cuma nyeting ininya itu loh Pak De. Kayak mana supaya merata semua terbagi lewat mesin itu? Itu jadi soal sekarang. Nggak bisa. Siapapun Jangan yang bilang nggak bisa dulu, maksudnya. siapapun yang bikin nggak bisa. Kekencangan air itu nggak bakal rata. Kekencangan air nggak bakal rata. Berarti penyiraman air ini nggak bakal rata nih Nggak Pak D? bakal rata. Meskipun siapapun yang nyeting, aku berani jamin.
Oh, karena selang drip itu ya, Hmm. susah deh ya. Aku berani jamin Karena nggak memang- bakal rata. Memang iya, karena dia kan beda-beda apanya kan. Hmm. Ininya elevasinya beda gini-gini dia. Meskipun Pasti dia dikasih datar pun ada- tetap juga. nggak bakal rata. Kalau diukur nian nggak bakal rata. Yang deket selang besarnya ini dia kencang. Yang di ujung sana tetap Lelet juga. kurang, tetap lelet. Apalagi lahan kayak gini, mereng-mereng kayak gini. Lebih dulu lah di ujung. Lebih penuh di ujung. Pokoknya di mano yang agak rendah itu yang kenceng. Iya. Mm-mm. Bahkan nggak rendah sekalipun, datar sekalipun. Ah. Yang di ujung dulu yang terisi. Situ dulu yang nendang. Baru pelan-pelan di dekat sumber air yang pelan airnya. Nah, mungkin itulah. Pokoknya itulah Nah, kita Jadi selama kalau semangka ini penyakit paling fatal itu apa ini, Pak De? laras daun kayak gitu itu. Kayak yang tadi itu kita lihat tadi, bukan kan? Yang laras daun tuh Dia tuh diam-diam langsung layu kuning. Daun tua itu. Itu cuma hitungan hari. Iya, itu loh kuning loh, Pak De itu. Hitungan hari itu. iya. Hitungan hari. Lantaran aku ikutin, aku sering foto-foto. Kalau dulu aku nggak pernah foto-foto semangka. Bosen. Lantaran ikut ini wajib laporan. Ya kan? Gimana lagi ya? Jadi Pak De kirim itu foto itu. Ya iyalah. Ke lapangan Kenapa Pak itu? Tommy. Kalau enggak gitu kita dimarah. Itu nah kuning-kuning tuh, Le. Batang kopi itu. Nilai. Itu bukan yang itu nah, Le. Dekat sawit itu nah. Oh iya. Itu kan banyak itu kuning yang kata Pak De ini kan. Daunnya. Nah, ini tanggal berapa ya? Hari apa ya? Kemarin Jumat. Jumat kemarin. Hmm, Sekarang hari Rabu. Belum nyampe Berarti- seminggu, baru 5 hari. Berarti 5 hari. 5 hari batangku kayak gini. Nah, itu foto di situ itu. Kan nggak ada yang kuning. 5 hari kemarin, Iya. ya kan? Masih bagus banget. Terus ini kemarin pagi, berarti 4 hari kan? Hmm. 4 hari ini jadinya. Nah, ini fotonya biar sama-sama masuk di foto. Biar sama-sama masuk di foto kan, dari hijau daun kan sama kan dia kan. Hmm. Hasil foto sama ini kan. Nah, ini kemarin orang kantor minta. Ya, Pak Gunung ya. Terus mereka jawab apa Pak De? Pak De kirim gini mereka jawabnya apa? Dia cuman minta ini kok, dia minta foto penanaman sama barang yang dikirim. Loh, untuk apa itu mereka minta gitu? Tahu, makanya itu Pak, aku ini sebenarnya nggak mau ikut campur masalah lapangan sama kantor. Nah, terus Aku ini nggak mau ikut campur, nggak mau cawe-cawe, kan gitu kan. Gitu kan. Enggak Mas Ari. Ini dari petani kok banyak laporan, banyak kendala di lapangan masalah pengiriman barang. Banyak petani yang terlampin. Kalau masalah itu aku nggak tahu Pak. Kalau masalah Mas Ari, kalau aku emang iya. Tapi tolong Pak, kan gitu kan. Omonganku ini jangan sampai dengar ke lapangan. Bukannya aku takut Pak, bukannya aku takut. Kalau omonganku sampai ke petugas lapangan, aku semakin terlampin. Lampin apa? Semakin nggak diperhatikan nanti. Semakin nggak diperhatikan. Terlantar. Itu terlampin. Nah, kan? Semakin terlantar aku Pak. Aku minta tolong dijaga. Kalau memang minta yang sebenarnya. Nah, Mas Ari udah umur berapa semangka kita? Tolong dikirim, aku minta penyemaian sama penanaman sampai sekarang berapa hari. Pak, terus pupuk yang masuk berapa? Ya tak kirim. Tak kirim waktu nyemai, tak kirim waktu pindah lahan, tak kirim. Jadi sekarang umur semangka aku tuh 30 hari setelah pindah lahan. Aku udah nyerbuk ke daun, ke buah, kedua, ketiga. Lu kok cepatnya nggak tahu aku.
yang jelas buah ini udah kedua ketiga, jadi wajib aku dulu. Oh ya udah kalau gitu makasih. Kalau memang berarti normal semangka Mas Ari. Semangka aku normal Pak, tapi kurus. Kalian termasuk kurus ini ya? Kurus, super kurus. Gila ya. Super kurus ini. Kurang makan kali ya deh. Kalau aku pribadi kelaparan dia. Terus salahnya di mana? Kurang bubuknya, kurang terlambat berarti bubuknya Pak deh. Makanya tadi kan selama 30 hari itu Mas Ari udah dikasih barang berapa? Aku kirimkan. Aku dikirim 2 karung tanggal ini, aku dikirim 4 karung tanggal ini, dikirim 6 karung baru Rabu kemarin, Pak. Jadi 24 hari setelah penanaman aku cuman dapat pupuk 6 karung. 24 hari setelah pindah lahan. Dengan luas lahan 2 hektar. Sekarang pantas apa enggak? Cukup apa enggak? Ketawa jarang kan ya. Ya kurang namanya. Ya itulah yang tak ini kan, makanya nggak tak masukkan ke mesin Pak. Aku akali, aku manual. Aku bilang sama Mas Agung, Bung, aku sekarang udah capek, pinggang aku nggak kuat manual, semangkaku udah besar. Aku sampai bilang gitu sama Agung, Bu ya tolonglah pupuk aku ini dikirim. Berapa jatah pupuk aku yang sebenarnya kirim. Nanti biar aku yang ngatur. 6 karung selama 24 hari setelah penjalanan. Untung aku nyimpen pupuk dasar sekarung. Apa manual. Waktu kecil aku apa ya? Kurang makan aja berarti ini Pak deh ya. Kalau menurut aku kurang makan, tapi entah situ lah yang tahu, situ nyari PR kan. Nyari PR kan itu kan. Cari lah. Dari kerja. Enggak, memang tugas kalian memang. Memang tugas kalian, aku bukan ini. Memang tugas kalian. Emang tugas kalian. Kalau menurut aku semangka ini kelaparan. Aku. Sebenarnya semangka ini udah mau tempuh. Ujung ke ujung itu udah mau. 4 hari 5 hari besok dia wajib bersilang. Ujung-ujung itu wajib bersilang. Udah penyerbukan ke-5 ke-6 itu udah wajib bersilang. Makanya kita sering berhenti nyerbuk di situ. Malas nyerbuk. Kalau 2 minggu lagi udah tertutup semua ini Pak dia. Kalau jarak tanam selama ini sama aja dengan semangka aku yang tadi sama aja. Pokoknya 1 gang sawit kasih 2. Rata-rata sawit kan ke 9 meter. 10 kalau normal kan. Rata-rata kan 9. Emang ada sawit yang jarak 7 meter enggak ada? Iya kan? Iya. Lantaran ini ada tunggul lah, kita belok-belokkan yang baca itu kan supaya enggak nendang tunggul gimana. Ya udah. Inilah jadinya. Kalau diukur normal harusnya minimal 4 meter, 5 meter. Kalau ikut gang sawit. Kalau ikut gang sawit. Aku kemarin udah ngasih ini. Kalau bisa jangan taruh. Ini resiko lapangan. Tapi masih dilakukan, mungkin ya itu tadi alasannya dia kan mungkin kan takut keinjak, takut apa. Nah ini sekarang buktinya ini yang semangka nggak subur di waktu penyerbukan kayak ini lah. Makanya aku ini sebenarnya ini lah, kalau udah hidup di pondok itu ayo lah sama-sama hasil. Kalau situ hasil aku main ke pondok ada rokok surya nanti. Loh iya, meskipun aku minjem gak dikasih, minimal aku main ke pondok ada rokok surya, snack lengkap. Kalau bangkrut mana? Kasar-kasar aja ngomong, gak usah lah. Itu loh.
Kalau hidup di pondok itu saingan apa? Kalau mau saingan itu sama Bian. Kalau mau saingan, kalau sama kita yang disaingi itu apa? Aduh, aduh. Kalau ini pun nggak ada kebebasan. Itu kan saya pas saya baru nyampe sama dia, saya bilang itu kayak kurang ya, kayak kurang subur ya tanamannya ya. Itu ini kalau bisa masukkan jangankan 4-3 karung, ini per 3 hari sekali masuk 2 karung 2 hektar ini. Aku masih berani banget. Aku kan seneng otak ngatik pupuk. Sekarang aku kasih dikit sekarung rata kan. Aku bagi-bagi aja asal makan besok bom. Makanya itu sebenarnya maaf ngomong ya. Teori itu sama lapangan kayak kita ini. Pasti agak Mungkin beda jauh. sebungkul utara yang aku tahu dalam rombongan aku. Nggak masuk akal. Aku pernah beli langganan obat-obatan di Lingkar Timur. Obat-obatan aku selang-selang drip langganan sana adalah di toko itu sales pupuk. Dia naruh pupuk TCP. Nah, kan? Ya orang-orang kayak itulah kayak gitu. Dia nanya kan dengan olahannya kayak apa. Aku nggak tahu. Asal ada pupuk, kalau masalah pupuk dasar, kalau aku punya SP aku pupuk SP. Pokoknya yang ada SP, ZA atau Orea atau KCL sama NPK 15 itu lah, yang murah-murah itu lah. Jadi nggak ada gini nggak ada. Asal aku punya pupuk itu ya udah tabur. Nah terus perawatan aku dalam 1 hektar kalau aku pakai pupuk murah itu Mbak, itu 2 karung setengah selama 3 hari sekali. Mas, sebenarnya Mas, situ tuh bukan pupuk membunuh. Situ tuh bukan pupuk membunuh. Itu tuh. Tapi dengan hasil yang kayak gini, apa angkatan, aku nggak berani ngomong lagi. Tuh. Sebenarnya situ tuh membunuh, bukan pupuk tanam. Tapi memang sebenarnya Ya benar. kalau benar. mau pupuk 3 hari sekali itu kayaknya berlebihan sih menurut saya itu. Nah, sekarang orang kantong Agronesia ini kan orang-orang anu semua kan. Tapi buktinya makai dia. 3 hari sekali mau pupuk. Diwajibkan. Kayak apa iya? Kayak apa coba? Setelah dia nengok, setelah nengok dia di lapangan itulah. Teorinya memang kan kayak gitu kan. Ini bukan ini loh ya, bukan apa ini. Aku cuman ini. Tapi menurut saya Pak De, ada 2 kemungkinan itu. Kalkulator bentar. Ada 2 kemungkinan kenapa terus memupuk Pak De. Pertama gini nih, kalau tanahnya Pak D ini ada namanya jenis unsur hara namanya ALDD. Kalau ALDD-nya itu tinggi Pak D, mau Pak D pupuk pun berapa ratus ton pun nggak keserap tanaman Pak D. Ya, nah itulah yang diinikan orang-orang itu. Jadi takutku kenapa dia ngocor terus setiap 3 hari sekali, karena ya tanaman tadi nggak sanggup makan, jadi dikocor terus aja, makan dikit-dikit jadinya. Karena kalau seandainya ini ALDD-nya ini tinggi Pak D, mau dipupuk 1 sak pun 1 batang nggak akan dimakan sama tanaman. Nggak bakal keserap. Nggak bakal keserap kan? Kalau keserap pun ya dikit-dikit aja gitu. Kalau yang ada malah dia mati, stres. Itu kan. Memang itulah. Cuma naruh aku tadi. Itulah kan. Pupuk itu bisa keserap kalau dia itu tanah itu nggak kering atau kebasahan. Itu bisa keadaan keserap. Normal lah gitu. Normal. Tapi kalau tanah itu dalam keadaan basah, nggak bakal keserap mubazir. Malah jadi racun ya. Iya. Benar deh. Itu orang. Benar apa tadi? Ini apa Le? Hitung jumlah tanaman di 1 hektar. 4.000. 4120. Di 1 hektar itu rata-rata kalau jarak tanam 60
Kalau jarak tanam 60, jarak bedeng, luas bedengan, luas apa ini, jarak gulut bedeng itu 5 meter. Dalam 1 hektar kita bikin persegi kak, 100 meter persegi kak. 100 meter persegi dibagi 5 meter. Berarti kita akan dapat 20 bedengan. 20 bedengan. Satu bedengan Satu tuh. bedengan panjang 100 meter. Heeh. Kalau jarak tanam kita 50, berarti kita punya tanaman 200. Berbaris itu kan 200 kan. Kali 20, 4.000. Maksimal ya Pak ya. Itu kalau jarak tanam kita 50. Tapi orang-orang kan rata-rata kan jarak tanam 60, 70. Sebenarnya 70. Nah, itulah. Kalau 70 ya mungkin sekitar 3,5 sekitarnya kan. Kalau jarak tanam 60 ya mungkin sekitarnya antara ke 3.000-an. Sekitar ya. Sekitarnya. Coba kalikan kalau jarak tanam 60 cm. 60 cm. Jarak tanam 60 cm. Ya. 60 cm, luas panjang bedengan 100 meter. Dapat berapa batang? 100 meter 166. 166. 166 dikali 20 bedeng. 20. 3.200. 3.300. Makanya aku 1 hektar itu paling cuman kita dapat tanaman itu 3.000. Lantaran di ujung-ujung itu sering nggak ketanam. Iya betul. Makanya kita bersihkan ke 3.000. Kalau jarak 60. Ini cuma makan udah makan. Makan aku nanam di sini isinya sekian itu jangan. Cuman jarak 50 cm itu ideal nggak menurut? Enggak. Kurang ya? Ya kalau situ mau buah besar bikin jarak 80 lah. Oh. Benar. Kalau situ bisa membesarkan jarak 50, Jago berarti itu. bukan jago. Situ lebih bisa membesarkan lagi dengan jarak 80. Gitu ya. Bukan masalah jagonya. Kalau situ bisa membesarkan jarak 50, situ bisa membesarkan lagi ke jarak 80. Kalau situ dengan jarak 50 bisa membesarkan buah 7 kilo, dengan jarak 80 situ bisa membesarkan buah 10 kilo. Itu yakin aku. Itu yakin aku. Yakin seyakin-yakinnya. Seyakin-yakinnya itu. Bukannya masalah jago, bukan. Yang jelas lebih besar dari jarak 50. Tapi sih aku ngelihat sawit ini juga kayak kurang sehat saya lihat. Lebih sehat sawit kalian yang di sana itu lah daripada sawit yang ini kan? Iya nggak sih? Udah besar. Sana udah besar. Ya ini kan dimakan. Ini dimakan belalang aku tuh kan. Terus dia nanam dia itu kurang dalam dikit, goyang-goyang banyak yang robek. Tapi kalau dari pangkal ini kan pangkal itu Pak De. Kalau ke sini itu paling bagus itu berarti dia 7 atau berapa deh? 7 buah, 7 daun. 7 daun ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, itu baru buah pertama. Yang paling Rata-rata hitunglah. Hitunglah. 7 daun itu buah pertama. Makanya penyerbukan yang paling bagus kalau mau minta apa tuh, minta buah yang besar, daun ke-18. Daun ke-18 ya? Pak De ini belum nyampe daun ke-18 ini. Makanya ini kan baru daun ke-12, 14. Makanya ini baru buah kedua. Kalau mau bagus, buah yang ketiga, keempat. Iya. Tapi Pak De nggak berani resiko ya. Takutnya nggak nyampe ke situ pula. Kalau aku kan buah kedua aja, kalau memang batang aku subur, dia bisa sanggup besarkan ke 7 kilo. Kalau dia super, kalau dia bagus, dia sanggup misalkan 10 kilo dia sanggup. Di buah kedua sanggup ya, asal batang dia subur. Nah, terus menangnya kita itu kalau aku raso-rasokan, kalau kita nyerbuk di bunga keempat, kan? Kita nyebut das cuaca hujan, Nah, kita nunggu ke bunga kelima, itu gagal. Bunga kelima itu udah
udah ini dia udah, maaf ngomong, orang itu udah tua, nyari makan udah ngos-ngosan tuh. Kan apalagi itu kita nyerbu buah keempat, hajar tawon, ya kan, selesai. Nah kita ngambil ke bunga kelima, keenam. Nah, itu udah. Kalau batang kita sekedar bagus, jangan harap panen, Mbak. Kalau batang sekedar bagus, itu kunci loh, Mbak. Nggak bisa disepelekan itu, Mbak. Kalau Sepele kan, ya. benar, yakin aku. Gimana kalau seandainya kemarin dibuat seperti ini ya Pak De, supaya nggak apa ribet gitu. Apa? Setiap 2 tanaman yang ini yang non biji diselangi sama inul, 2 biji lagi inul, Nggak 2 berani biji aku lagi. di situ. Tapi itu mungkin nggak kita Mungkin. nggak usah lagi nyerbuk itu. Aku mungkin. Yakin Mungkin, kan? Yakin. Iya. Asal ada tawon Iya jalan. kan? Possibility-nya besar. Yakin Itu positif. Kalau seandainya kita berani bereksperimen, Aku kan tadi kan udah bilang, aku pernah gara-gara rimbun nggak bisa masuk lagi ke tanaman itu, nggak tak serbu, banyak buahnya. kena angin, kena apa? Ya, tawon Makanya saya bilang aku. kalau dibuat dua non biji baru inul, 2 non biji inul, 2 non biji inul, 2 non biji inul. Apalagi dengan jarak yang mepet kayak gini, Ya, dia pasti kan nyambung dia bisa ngini. Iya. Yakin lah. Karena kalau apa ya, kalau kemarin kami dulu belajar itu, kalau kita pakai ada kacamata kita, serbu sari itu berterbangan dia di atas ini tuh. Iya, memang iya. Kalau pakai itu kita, makanya saya bilang tadi tuh, satu bunga itu bisa ribuan serbu sari Pak De, ribuan. Jadi kalau apa dia berterbangan. Jadi makanya aku bilang, kalau dibilang dua non biji satu inul, 2 non biji 1 inul, aku yakin jadi itu, nggak usah diserbu. Satu-satu lah kalau nggak mau nanggur risiko kan. Orang Inul juga kan laku, Iya. bukannya nggak laku. Iya. Satu-satu lah, satu Inul, lebih biji Nah, satu gitu, lebih ini kan. Ya, yakin aku jadi. jadi itu pasti Pak De ya. Yakin aku jadi. Tanpa pegangan manusia gitu dia jadi. Malah buang buah kita, malah sutir buah. Kalau memang dia mau jadi. Iya, makanya saya Buah bilang pertama, kalau ini kan, kalau memang batang kita bagus, buang. itu. Buah pertama kan jadi. Jadi pasti. Tapi komposisinya harus ini jadinya 1:1 atau 2:1. Iya, jadinya. itu memang. Inul sama non biji harus begitu jadinya opsinya. Kalau mau satu selingannya, jumlah tanamannya sama, Sama. jumlah inul sama, jumlah non biji sama. Atau kalau 2:1, Sama. 1.000 inul setengahnya, 2.000 inul setengahnya kalau 21. gitu. Tapi sayang di sini inul nggak banyak yang serap, gitu loh, nggak banyak yang beli. Banyak lah. Harganya mungkin Anggaplah ya. kita nanam inul semua satu hamparan tuh, ada yang ngambil nggak? Ada. 4 mobil diambil orang. Serius? Serius. Siapa? Gudang-gudang Bengkulu ini jangan orang jauh-jauh, apalagi dibawa ke Medan, ke mana, ke Padang yang deket-deket sini kan, ke Padang, ke Lampung. Inul merah, inul kuning. Merah. Kalau kuning jangan nanam banyak. Laku tapi jangan pakai banyak. Inul tapi bukan inden. Iya, inul. Bukan yang kulit kuning. Inul. Inul kuning. Mau inul kuning, mau dalam kuning, mau dalamnya, mau kulitnya kuning, bisa nanam tapi jangan banyak. Kalau dia pakai banyak, Harganya berapa itu Pak De? Inul sekarang. biasa. Lebih murah dari ini kan? Ya, jauh. Kalau nanam sektor gitu nggak ada yang ngambil ya? Inul semua. 4 mobil diambil orang. 4 mobil itu berapa tuh? Anggaran ke 20-30 ton diambil orang. Ada. Gitu lah nanti. Aku 2011 aku manen inul 3,5 mobil. Manual total. Gitu ya. Lebih murah nanam inul kan daripada ini? Nggak nyerbu gitu. Nggak nyerbu, dia nggak seberapa nuntut pupuk. Dia itu. Tapi kita buang buah. Buah pertama, buah jelek, buang. Jadi sama aja dengan nyerbu. Kita keliling tiap hari tuh keliling. Gitu ya. Sutir buah namanya. Kalau ada buah yang, kan ada bentuk-bentuk buah yang nggak mau besar itu buang. Minimal buah pertama itu wajib buang. Buah kedua kalau punya batang bagus buang. Kalau punya batang bagus jangan milih buah kedua, 3 ke 4.
Berkarung-karung kita buang buah berkarung-karung. Itu sebangsa Inul, Dragon, kayak itu buang-buang. Dragon tuh kayaknya nggak laku juga. Kalau Dragon enggak. kalau di Bogor. Kalau Inul masuk. Ini masuk. Kalau di aku enggak. Dia kurang manis, masam. Merahnya kurang berkah. Padahal dulu waktu kecil aku Dragon tuh sering Ya. kayak makannya. Itu produk nasional dulu. Ya tanaman Se-Indonesia. kita kan Dragon. Iya, makanya. Se-Indonesia nanam begitu. Beneran. Makanya lu waktu kecil aku nggak pernah kenal namanya Inul, non biji. Aku kenal Inul itu nanam pertama tahun 2011. Aku kenal non biji tahun 2016. Tanaman itu pertama kali aku nanam non biji. Pertama kali aku kenal alat. Kenal mursak, kenal selang-selang ini, kenal mupuk dari mesin. Itu 2016. Lantaran aku dikasih tanah bagus, bisa meledak. Waduh, nanam lagi ya enggak bisa kayak gitu lagi. Cuma aja mujur aja. Lagi Aduh, muncul. mujur. Untung harganya nggak naik ya. Kalau nggak kaya Pak De. Kurang ajar kan enggak. Itu Pak, berapa harganya? 2.000. Enggak sekarang. Kalau sekarang enggak. Inul. Kalau sekarang Inul itu naik turunnya ke 3.000. Standarnya itulah Tandanya ke 3.000. 3 ya. Kalau Tiga. puasa dia nggak kena 4.000 gitu. Dapat 4.000. Banyak. Maksudnya naik turunnya ke 3.000 itu bisa ke 2.000, bisa ke 4.000. Kalau di bawah 2.000 itu susah. Nggak mungkin ya di bawah 2000 dia. Stabilnya 3 ya. Enggak masuk kalau puasa gitu kena ke 4.000 enggak? Jangan ngarep puasa, jangan ngarep tahun baru. Musuh kita ini orang Lampung. Gitu. Musuh tanaman semangka ini orang Lampung. Kalau Lampung udah meledak, yang super nyebrang, yang ke kota kecil, ini cuma dikasih joker aja supernya itu. Iya. Oh iya. Harga dibanting dom. Nah, kita yang kena. Nggak usah mikirin lebaran, tahun baru, puasa. Aku lah ya. Besok lebaran, aku nyemen sekarang. Iya betul. Besok pagi lebaran Idul Fitri itu, aku nyemerin. Iya. Kan open kan, 2 hari kita kan nggak ke ladang. Ya kan? Temanen banjir bang. Berarti orang juga ngintainya kayak gitu. Rezeki kita aja lah yang kita ambil. Orang luar juga ngintainya kayak gitu. Kalau lebaran tidak ada orang nanam gitu kan. Jarak-jarak seminggu gitu kan. Orang masih asik lah jalan-jalan kan. Buktinya banjir. Artinya nanam semua juga hari Berarti itu. kan otak orang-orang itu sama dengan otak kita. Iya. Aku udah lebaran haji manen, lebaran haji nanem, 17 manen, 17 nanem. Udah bosen aku. Pokoknya sekarang prinsip aku selesai lahan nanam ya. Harga nanti. Yang penting kita dituntut ngerawat udah. Ya. Nggak usah lagi ngintik-ngintik Nah, harga nggak di usah. masa ya. Nggak usah lagi dia. Dengan pupuk harga 800-700, kalau tanaman kita bagus, non biji, tanaman kita normal, kita dikasih harga 2.500, harian situ masih kegaji 200.000. Asal semangka kita normal, bisa kita ngeluarkan 1 batang 10 kilo. 200.000 situ masih kegaji dengan harga 2.500 non biji. Pokoknya itulah, pokoknya otak kita sekarang tuh nggak usah mikir harga. Baguskan batang tuh kayak apa caranya? Nah. Tapi kalau nanam jagung jangan harap gaji kita 200. Bising. Kelamaan juga ya 3 bulan ya. Bising. Hektarnya dibanyakin. Cuman itu jalannya. Hektarnya dibanyakin, kita pakai uang. Iya, cuman sekali jalan. Orang turun ke lahan itu nggak sering, Pak. Nggak sering. Pupuk paling 2-3 kali. Sampai tua. Nyemprot juga nggak sering. Sisanya udah di rumah aja nyantai. Kita Iya. jaga beruknya.
Iya, itu lain cerita lah. Wajib kita ke kebun dalam jangka 3 bulan. Kalau ada. Pasti ada di sini, ini tempatnya bro. Apalagi Iya, di ah, sini. kalau makanya itu kan aku usir PPL sana itu ngasih jatah jagung daripada di Gogo. Pak, bukan tempatnya, Pak. Bukan tempatnya di sini, Pak. Di perkampungan ya. Bukan tempatnya. Hasil jagung 1 hektar berapa, Pak? Banyak Mas, 15 juta nak. Ongkos baca aku berapa? Ongkos perawatanku selama 3 bulan berapa? Nah, benar. Aku dudukkan dengan BPL. Enggak ini aku. Nah, terus siang malam aku diikat sama monyet di pondok, Pak. Aku diikat sama monyet, bukan monyet aku ikat. Selama 3 bulan, siang malam tuh, Pak. Belum lagi sapi bilang. Jadi Mas, kalau mau nanam palawija tuh Pak, nanamlah cabai. Kalau nggak ada mental cabai, ada mental duit, nanamlah semangka. Bisa kita naik haji Pak. Udah capek-capek, dia enak nih yang datang. Ayo benar, kali-kalikan lah, bener lah. Kalau tidak percaya kalikan lah kan. Hasil dengan kerja kita. Kali-kalikan lah kalau tidak ada. Belum lagi babi lagi masuk. Makanya itu kan, sini bukan tempatnya Pak. Kalau mau ngasih jatah padi, kalau untuk daerah Bengkulu Utara, Bapak taruh ke Makmur, Bapak taruh ke Sebelat. Nah itu ada irigasi di sana. Kalau daerah kita jangan Pak, kasihan petani Pak. Nanti ada yang tergiur, guling prionya Pak. Guling dong. Untuk pertahanan pangan yang bagus Indonesia itu sawit. Untuk daerah kita nih, nah, itu pertahanan pangan itu. Itu pertahanan pangan. Nggak bakal orang sini kelaparan kalau punya petang sawit. Minyak sehetar aja udah bisa hidup ya Pak ya. Bisa hidup. Nah, kita beli kan ada daerah-daerahnya. Kan ada yang dikasih irigasi kan ada. Nah, kita jual sawit beli beras. Kalau masalah untuk pertahanan pangan, lah aku udah capek-capeknya aku. Datang mulu, mau tahu lah, pahit lah gue. Mau ngasih bibit, mau ngasih bibit jagung sama padi gogo. Ya aku suruh ngalikan hasilnya. Ada Pak sini sekian. Lumayan Pak, tapi kita diikat semuanya sehari semalam di pondok. Belum pupuk kita, olah lahan, bajak 1 hektar itu Pak, itu paling murah 5 juta. Nyangkul 1 hektar, mau pakai cangkul, mau pakai bajak ya kan, ya jangan pakai orang lah Pak. Ya kalau nggak mau pakai orang, enak lah aku kerja bangunan. Dapat aku duit 5 juta juga, nguli aku dapat duit 5 juta juga, sama aja. Mau pakai orang, mau pakai alat sama aja. Nggak masuk lah, bener lah, yakin lah. Nggak bakal masuk. Makanya kalau untuk kali-kalian, palawija ini, cabai. Tapi resiko cabai itu besar. Kalau mau nanam jagung, jangan di tepian hutan. Nah, di kampung. Nah, makanya kan ada tempatnya, nanamlah di Curug. Kan ada tempatnya kan. Maksudnya nggak mesti di Curug juga. Di kampung di lah. Di pemukiman. Kebun-kebun tepi pemukiman. Masalahnya kan kalau pemukiman udah nggak ada lagi tanah kosong, sedikit-sedikit doang. Ada dikit, cuman untuk buat jajanan. Jajanan aja. Kalau yang luas seperti ini kan, sini yang banyak beruk ini. Tapi kalau semangka ini dimakan beruk kayak ini. Makan lah dia kalau tahu. Kalau tahu dia diajak kawan-kawannya nih. Kalau dia udah ngerasakan musuh kita paling besar beruk ini, jangan main beruk ini. Babi, sapi, kerbau. Tapi ini sudah dipagari semua ini Pak Di. Kalau untuk sapi aman. Kalau untuk babi enggak, tapi babi kan sekarang udah enggak ada. Kalau beruk ya lompatnya. Petani semangka 98 loh Pak Di ini. Kil bukan
Ya, aku Masih telur. aku nggak tahu. Anak saya pupuk itu ya banyak yang ini. Aku nggak tahu. Aku cuma tahunya pupuk. Kalau mau subur ya pupuk. Cuman itu aja. Nggak tahu. Mau obat-obatan aku rolling. Fungisida aku rolling. Ya. 4 hari sekali. Tadi udah nyemprot fungisida nih, udah. Ya setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali. Nyemprot terus itu. Iya, wajib. Capek juga Pak dia nyemprotin sendirian dia. Tiap hari itu, tiap 3 hari, 4 hari gitu nyemprot ini. Ya nyemprot 2 hari, sehari 3 kali turun. Jadi 1 hari, sekarang pagi, sore, besok pagi selesai. Gitu. Pegel juga sih kalian, Le. Ya itu kan cuma sejam setengah tuh, Le. Dan Jangan mikirnya kita kerja, kita pikirkan orang yang kerja bangunan tuh nah. Diikat dari sama mandor jam 8 sampai jam 5. Hujan juga digas. Kalau kita kan enggak. Besok bela gue capek, aku bisa. Kalau sama Pak Mandor nggak bisa. Kok mikir capek? Kita kerja sama angka ini cuma 2 jam loh, Le. Cukup ya karena cuma sekali jalan doang gitu ya. Dan nggak setiap hari. Pokoknya dalam 1 hektar kita pagi 2 jam, sore 2 jam itu muntah semangka ini kita rawat. Ya. Kalau nyemprot udah kebanyakan semprotan, kalau mupuk udah kebanyakan pupukan. Nah, kalau siang belilah salon sana itu biar bisa musikan anak muda. Siang kan tidur. Salon apa? Belum masuk ininya Pak D. Apanya belum masuk ini tuh? Lah tinggal ngambil listriknya, jual tuh pupuk itu murah-murah beli salon. Daripada ada pupuk nggak musikan. Boleh. Jam berapa nyampe? Udah nyampe belum? Apa itu? Ada kabarnya? Nggak jadi mungkin hari ini dikirim lagi tuh. Atau kalau dia ada dia nelpon. Apa? Gembok emang gerbang kami pakai gembok. Ya itu nggak ada nelpon. Ya, iya. Yang di sana kan hari ini juga. Oh hari ini. Oh, berarti memang hari ini. Alalala. Mundur lagi jangan Pak D. Bisa mundur. Maju nggak? Kalau maju nggak bakal bisa. Ini hotel pun Le. Jangan terbiasaan mereka kayak gitu. Telepon lah. Kalau kayak gini nanti kan kayak punya Pak D ini kan kasihan nah dia. Aku lo sering nelpon. Iya, sama aja. Itu masih rampin. Nelpon sama Agungnya aja. Yang 3 orang nelpon. Yang kroco-kroco aja yang ditelepon. Memang kan tugasnya Agung. 3 orang nelpon. Agung, Pak Tommy, Gary. Iya. Apa nelpon lagi udah gitu maksudnya. Udah pasti dilakukan. Kalau nggak digini kali ini gimana? Iya. Ya gimana ya begitu. Nah, gimana begitu ya sama dengan aku. Sama dengan aku. Pupuknya belum datang. Sabar kok ya besok lain. Gimana lagi ya? Ya mungkin juga kita berontak kan. Oh ya kita minta ngomong lah sama semangka pupuk belum datang bisa melakannya ya. Cuman kan ada juga semangka yang nggak tahan lapar kan. Nah, itu dia nggak tahan lapar itu. Aduh Pak saya udah gak kuat lagi nih kata dia. Itu bisa jadi waktu hujan 2 hari 2 malam. 2 hari 3 malam. Habis itu kemarin panas berapa hari. Memang penyakitnya ini Pak dia kalau hujan panas gitu memang. Apa bilangnya? Stok nasi apa dedan sih? Apa itu namanya? Dia menggugurkan daun tua, menahan daun muda. Hibernasi. Apa? Hibernasi. Itu ya. Tahu dikit-dikit. Setiap pergantian cuaca batang, daun, tanaman kan itu. Dia menggugurkan yang tua untuk mempertahankan yang muda. Rela mati. Mengurangi penguapan. Entah dari itu, entah dari apa. Kalau dari itu. Lantaran kita udah pupuk kan, berarti kan kita jangan nyalakan diri kita terus lah. Sakit nanti. Sekali-sekali kita nyalakan cuaca lah. udah kita pupuk fungisida kalau masalah bahan aktifnya nanti nggak tahu kan yang udah kesemprot.
Gila ya pertanian kita ini ya. Pertanian kita ini nggak bisa diprediksi, ditebak-tebak aja gitu. Wah ini paling kena karena cuaca. Oh ini karena ini. Oh ini karena ini gitu. Orang Bengkulu sini aja. Taunya petani palawija kayak semangka ini. Didatangin orang Lampung pakai alat kan geleng semua. Wah ini baru petani, ini baru petani. Yang di sini kan. Di sini udah di kota ini nih. Sedangkan kita makai udah dari tahun-tahun. Memang pertanian Lampung itu maju banget memang. Ya kan? Aduh. Enggak bisa ditunggu. Lebih dulu budayanya yang datang ke sana. Budaya Karena sih petani. mereka pinggir Jakarta kan, wajar lah. Terus suku bangsanya pun beragam. Biodiversitas homogenitas manusianya lebih beragam di sana. Suku bangsa Jawa dominan, Bali, pendatang Batak. Kalau kata orang sana kan hebat orang Jawa, bukan hebat orang Jawa itu. Dulu kita di belum ada. Makanya penguasa orang Jawa galau. Iya. Bukan masalah pintar, bukan kata orang dusun utara sana. Segitu. Halo, assalamualaikum. Gitu dia Pak dia. Apa ini bang? Tapi Pak dia nginap sini enggak? Enggak. Lagi di mana? Nginap sini. Wih, ini lagi Nggak diskusi boleh bareng berat rumah. ini di pondoknya Balik, Pak Pak, ini. Iya. Pak Hari. Kenapa? Enggak boleh sama orang rumah. Jangan Apa ini? Lagi di mana? Pak Tame marah-marah sama aku mati lah. Mau visi nggak visi? Biar lihat kondisi Marah-marah terkini, Pak. kan? Sama-sama. Ya, Visi ya, Pak, BC. mati yang. No, inilah dia orang-orangnya. Oi, cabe mana Hey. cabe? Iya tadi ngeliat penyerbukan. Bukan ketemu Pak Ari nih tadi ada ngeliat orang dikit. Macam mana kita ini petani berdasi Bapak, bukan petani lokal. Hai, tengok tuh. Mau lihat tanamannya Ah. enggak? Boleh juga nih Pak D ini ya.